Halo bro, sesuai janji tentang rakit PC beberapa bulan lalu, di mana PC bakal dimodifikasi oleh Kang Haris Budi Riyandi. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, mari kita ungkap lebih detail ya. Saya ucapkan banyak terima kasih pada para sponsor, dimulai dari ASRock yang sudah mengirimkan motherboard sama VGA-nya, terus tim grup atas RAM dan NVMe-nya, terus FSP dengan PSU SFX-nya, AMD Indonesia atas pinjaman prosesornya. Nggak lupa juga buat teman-teman saya, transporter kabel dan dance gear alias Remi Wijaksana atas bantuan pembuatan kabel sleevingnya. Dan terakhir saya ucapkan banyak terima kasih buat Thermaltake Indonesia yang selalu support saya di setiap project saya. Terima kasih para sponsor dan teman-teman. Kita ketemu lagi di project selanjutnya. Untuk tema kali ini saya kembali main di area robotik, atau saya lebih sukanya menyebut dengan istilah mecha. Ya, mecha istilah yang udah nggak asing lagi di dunia anime. Efektif pengerjaan di kisaran 50-60 harian lah kurang lebih. Itu kalau jumlah hari yang dihitung masa pengerjaan gitu. Kan ada bolong-bolongnya juga sih sebenarnya. Masing-masing modifikator punya standarnya sendiri-sendiri ya, jadi saya nggak bisa ideal nggak ideal, jadi teknis saya seperti itu gitu, itu aja. Disebut kendala enggak juga ya, soalnya itu kan bagian dari project, jadi project yang sudah diagendakan, jadi nggak dianggap kendala juga sebenarnya. Cuman kalau emang awalnya dijadikan kendala, mungkin kenapa ini di repaint warnanya, ya karena terkendala dengan hardware yang warnanya terlalu banyak perbedaan gitu. Sedangkan casing kan saya tetap mempertahankan warna aslinya. Nah, VGA warna hitam, terus RAM juga hitam, Mobo juga hitam, tapi saya ambil, kalau Mobo tuh saya ambil bagian yang bisa saya warnainnya aja sih sebenarnya. Tapi kalau VGA kayaknya mesti full, RAM juga mesti full, jadi ya mau nggak mau mesti dikerjain itu gitu. Jadi kalau dianggap kendala bukan, tapi kalau kenapa jadi itu karena ada kendala masalah warna itu aja sebenarnya. Mungkin buat pihak luar terlihat ya, maksudnya buat orang lain ngelihatnya banyak perubahan di bagian dalam dibandingkan luar gitu ya. Sedangkan saya sendiri ngerasanya, saya ngerasa kalau perubahan luar dan dalam ini cukup proporsional. Maksudnya proporsional di sini, bagian dalamnya perubahannya sedikit, luarnya juga cuma sedikit. Karena kalau kita breakdown aja, perubahan yang saya lakukan di bagian dalam cuman melepaskan PSU cover, karena saya di sini mau menempatkan reservoir buat pompa water coolingnya. Itu aja sebenarnya perubahannya. Terus karena si PSU covernya dilepas, berarti kan bracket radiatornya ini dia nggak ada kaki buat nginjak, makanya saya bikinin kaki buat pijakan si bracket radiator. Perubahannya itu aja. Nah, dari luar perubahannya mengganti side panel yang asalnya mesh, jadi saya bikin transparan, jadi kayak mirip kayak front panelnya juga. Terus saya bikinin lubang-lubang buat sirkulasi udara. sama bikin gimmick mecha ini. Itu aja perubahannya.
Jadi sebenarnya buat saya kalau tingkat kesulitan dari perubahan yang saya lakukan lebih susah bagian luarnya daripada bagian dalamnya sebenarnya. Karena kalau bagian luarnya tuh bener-bener saya bikin baru dari yang sudah ada gitu. Layoutnya sudah ada, saya bikin baru. Gimana caranya supaya dia bisa ngeblend sama casingnya gitu. Itu aja. Ini tuh water cooling, DIY water cooling, biasa disebut kalau di Thermaltake tuh LCS ya, liquid cooling system, DIY. Jadi kebetulan sponsor kita Thermaltake Indonesia memberi saya komponen lebih lah, yaitu water coolingnya gitu. Kan Thermaltake Indonesia, Thermaltake khususnya dia punya lini produk di dunia cooling, salah satunya water cooling yang nggak banyak brand yang pegang produk water cooling DIY. Pengerjaan project secara teknis dari awal tuh, paling awal udah pasti ya kita ngukur casing, karena ini case mode, jadi saya ngukur casing, dimensi, ruang yang ada di dalam casing, jadi kita bisa memperkirakan hardware apa aja yang bisa dipasang di dalam casing. Awalnya itu aja sih dulu. Setelah ukuran keluar, kita masuk sketching, menggambar konsep atau tema yang mau kita bikin. Setelah itu dicoba diaplikasikan ke casing, ke dimensi casing gitu maksudnya. Jadi apakah secara dimensi gambaran tema yang saya buat di casing ini bisa ngeblend nggak gitu. Kalau misalkan ngeblend, berarti setelah beres menggambar itu masuk ke tahap pembuatan bentuk, salah satunya dengan laser cutting, karena di sini saya masih menggunakan akrilik dengan cara di laser cutting. Itu sampai situ paling udah gitu. Selain pengerjaan laser cutting, pembuatan bidang-bidang bentuk kayak gini, masuk ke pengecatan yang makan waktu. Berarti menggambar makan waktu, terus pengecatan makan waktu. Yang bikin makan waktunya itu pun bukan pengecatannya, justru proses pengeringannya. Ini kebetulan warnanya kan dibikin 2 ton ya. 2 ton maksudnya nggak ada blending antar warna atau gradasi. Ini 2 ton, jadi relatif lebih gampang, karena kan maksudnya kita bisa proses pengecatannya bisa lebih gampang dibandingkan gradasi. Itu yang bikin lama sebenarnya proses pengecatan. Oh, jadi buat modder sebenarnya kalau pengen nge-modifikasi case mode itu yang penting casingnya dulu berarti kan? Buat saya pribadi ya, saya pribadi casing itu paling utama. Jadi ibaratnya gini, kita ada dapat project modifikasi, kita ada project PC case mode, misalkan dari sponsor atau kita yang ikut kompetisi. Terus kita pastikan ngumpulin hardware nih, barang-barang dari sponsor gitu. Nah, barang-barang ini kadang kan datangnya nggak selalu bareng. Nah, di antara semua barang-barang yang kita tunggu tuh, yang paling kita tungguin itu casing. Karena kalau hardware itu kayak Mobo VGA itu bisa nyusul. Tapi kalau casing itu ketika casing datang kita bisa langsung kerja. Itu bedanya.
Kalau rencana sebenarnya bukan ke rencananya, saya lebih ke agenda mungkin ya. Tahun ini kemungkinan masih ada satu proyek lagi, tapi saya masih nunggu kabar dari pihak sponsor juga. Mudah-mudahan ada approval dari sponsor. Nah, selain itu mungkin juga kalau misalkan ada kompetisi ya mungkin saya bisa ikut serta juga, soalnya saya udah absen kompetisi berapa tahun ya, terakhir kompetisi 2020 berarti udah 4 tahun. Enggak deh, terakhir kompetisi 2022 terakhir 2022 ya. 2023 nggak ikut, 2024 nggak ikut juga karena waktunya terlalu bentrok. Mudah-mudahan ada kompetisi lagi saya bisa ikutan. Nah, itu dia hasil modifikasi PC ala Kang Haris, termasuk detail penjelasannya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. By the way, next Mang Uduk kayaknya mau bikin konten tambahan tuh buat cek performa hasil modifikasi dari Kang Haris ini. Kayak pendinginan dan sebagainya. Soalnya ternyata ada banyak perubahan, kayak dari desain VGA, terus RAM, maupun cooler buat CPU. Jadi stay tune ya di video selanjutnya.